Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia atau DPN Peradi, Otto Hasibuan, baru-baru ini meminta keterangan langsung dari 4 orang saksi dan 5 keluarga terpidana kasus kematian Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016 silam. Kesaksian yang diberikan oleh 4 orang saksi dan 5 keluarga terpidana tersebut sontak semakin membuat Otto Hasibuan yakin untuk mengajukan PK atau peninjauan kembali. Ia selain merasa banyak kejanggalan, Otto Hasibuan juga menduga jika ada kekeliruan dalam pengungkapan kasus tersebut. Untuk mengetahui hasil temuan Otto Hasibuan, maka inilah 5 hasil investigasi Otto Hasibuan dengan para saksi dan 5 keluarga terpidana kasus Vina, versi Cumi Top 5. Dalam konferensi pers di Peradi Tower pada 10 Juni 2024 kemarin, Otto Hasibuan bersama Deddy Mulyadi menghadirkan 4 orang saksi dan juga 5 keluarga terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Dalam kesempatan tersebut, 5 keluarga terpidana tersebut mengaku jika anak-anaknya mendapatkan penyiksaan dan pemaksaan dari oknum yang tidak disebutkan namanya. Lantas, seperti apa keterangan dari 5 keluarga terpidana tersebut? Dan seperti apa penyiksaan dan pemaksaan yang diungkapkan tersebut? Menurut keterangan daripada orang tua yang 5 orang ya, berarti ya, 5 orang ini, sesungguhnya mereka ini tidak pernah melakukan perbuatan yang sudah dijatuhkan hukuman kepada mereka. Tetapi mereka dulu terpaksa mengakui dalam berita acaranya karena ada penekanan, penyiksaan terhadap mereka sehingga terpaksa mengaku. Itu cerita yang kami dapatkan dari keluarga orang tua daripada 5 orang tersebut. Katanya dipukulin, disiksa Pak, telinganya kok sampai terluka Pak. Insya Allah sampai dipukulin muka aja bonyok semua Pak. Gitu waktu itu? Iya, anak cerita. Anak cerita ya? Iya. Ada foto-fotonya itu ya? Ada. Ada foto-fotonya. Ibu sendiri yakin nggak bahwa anaknya ada bersama? Ya yakin Pak, anak saya tuh mau nikah Pak. Hah? Mau nikah 2 minggu lagi. Oh gitu ya? Jadi semua bilang begitu ya, bahwa sesungguhnya mereka ada di tidur Pak PLT pada tanggal 7. Waktu itu memang ibu yakin dan tahu bahwa dia tidur di rumah PLT malam itu ya. Ya anaknya paling nurut Pak, suka main di rumah, nimbang-nimbang apa nggak bisa di pasar. Gitu. Tapi jarang main, kalau main jam 8 saya cari, saya tunggu pulang. Gitu ya. Nah ini anakku. Iya. Nah ini kayak gini tuh saya trauma Pak sampai sakit dan semalam. Paginya tuh saya tanya, Kak kamu dari mana? Tidur di Bapak RT katanya. Udah gitu aja. Tanggal berapa itu katanya? Malam Minggu. Malam Minggu, tanggal 27 Agustus itu, Iya. 2016 ya. Dia cerita juga Kak bahwa mereka bersama-sama Iya. ke itu, ke rumahnya Ibu Warning, gitu ya. Ibu juga yakin ya Enggak. bahwa anaknya bersalah. Tidak hanya kesaksian keluarga terpidana yang membuat Otto Hasibuan terkejut, keempat saksi yang dihadirkan dalam konferensi pers tersebut juga mengungkapkan kesaksian yang mengejutkan. Seperti diketahui, 2 dari saksi yang pernah diperiksa pada tahun 2016 silam sebelumnya memberikan kesaksian yang tidak sesuai dengan fakta. Dan kini mereka bermaksud mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang mereka buat sebelumnya. Sementara 2 saksi lainnya tetap konsisten dengan kesaksian mereka sejak pemeriksaan awal. Lantas, seperti apa fakta yang sebenarnya terjadi menurut para saksi tersebut? Yang sejujurnya, lalu itu diralat oleh polisi. Bilangnya kamu bilang tidur di situ, tapi Pak RT sama anaknya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ. Nah maka dari itu saya merasa takut sendiri.
Maka dimandulah, dirubah BAP seolah-olah saya tidur tidak di rumah Pak RT. Seperti itu ceritanya. Waktu di pengadilan saya berbicara jujur seadanya, saya bilang tidur di situ. Waktu kamu tidur di situ, melihat nggak yang 5 orang ini yang sedang dipenjara sekarang itu ada di situ juga tidur? Melihat. Melihat ya? Melihat. Baik, setelah itu, kemarin katanya kamu ada diperiksa lagi? Diperiksa. Tanggal berapa itu? Tanggal 4 apa? Juni. Juni. Di mana kamu diperiksa? Di Polda. Di Polda. Kamu bilang apa yang sebenarnya di sana? Bilang sejujurnya juga. Apa itu? Ya bahwa saya tidur di situ tuh. Oh, jadi berita acara kamu di situ di BAP kemarin? Cuma bukan diralat sih, jadi kayak diomongin bener aja, kamu bilangnya tidur di situ, sedangkan Pak RT-nya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ, bilangnya gitu. Terus? Jadi kan saya ngerasa takut lagi itu Pak. Lagi? Emangnya kamu dipukul? Ya sekarang kan saya kan udah punya keluarga, udah kayak dulu lagi Pak, jadi saya takut. Jadi kamu ngomong apa jadinya? Ya saya bilangnya tidur di rumah lagi gitu. Jadi nggak di situ, nggak di tempat RT lagi katanya? Enggak. Oh. Jadi yang benar yang mana? Yang benar saya tidur di Pak RT. Ya katakan sebenarnya lagi lah. Kalau kamu betul-betul di rumah RT, tidur di situ, melihat 5 terdakwa ini ada di tempat itu pada waktu yang sama terjadi pembunuhan, katakan dia ada di sana. Tapi kalau memang kamu betul-betul pulang ke rumah, nggak lihat, tidak tidur di situ, nggak melihat anak-anak itu ada di sana, ya katakan juga seperti itu. Kami berani mau bantu kalian kalau jujur, kami juga tidak mau dijadikan alat. Kita harus benar-benar membela kebenaran. Menurut kesaksian para saksi kunci, terpidana kasus kematian Vina dan Eki yang kini tengah mendekam di penjara sebenarnya tidak berada di TKP atau tempat kejadian perkara. Menurut kesaksian para saksi, sesungguhnya mereka tengah berkumpul di rumah anak ketua RT setempat. Namun, para saksi menambahkan jika ketua RT tersebut tidak mengakui hal yang serupa dengan yang mereka katakan. Lantas, seperti apa pandangan Otto Hasibuan mengenai kekeliruan tersebut? Ya, jadi Pak RT ini tidak mengakui mereka ini tidur di rumah Pak RT. Sementara mereka ini mengakui bahwa mereka tidur di rumah Pak RT pada waktu yang sama, bersama-sama dengan 5 orang terpidana yang sekarang di dalam penjara. Ini isu sentralnya di situ. Dan 5 orang terpidana yang ada sekarang ini juga mengatakan mereka tidur di rumah Pak RT. Artinya ada 9 orang yang mengatakan mengaku tidur di rumah Pak RT. Tapi hanya 1 Pak RT mengatakan tidak tidur di rumah Pak RT. Dan anehnya anak Pak RT ikut tidur bersama mereka. Tapi cerita tentang anak Pak RT ini sendiri kami tidak tahu. Kenapa dia tidak ikut menjadi terdakwa di sini. Beberapa waktu lalu, Peggy Setiawan, tersangka kasus kematian Vina dan Eki, telah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun, siapa sangka dalam kesaksian para saksi, mereka menyatakan bahwa Peggy Setiawan tidak berada bersama mereka yang tengah berkumpul di rumah anak ketua RT setempat. Sontak, hal tersebut kembali menimbulkan tanda tanya besar publik. Apakah Peggy Setiawan benar-benar tersangka ataukah hanya korban salah tangkap? Lantas, seperti apa kesaksian para saksi terkait keberadaan Peggy Setiawan? Jadi sebenarnya Peggy ada di situ kan? Tidak ada. Peggy tidak ada? Tidak ada. Mau dia, Peggy ada waktu itu kalian tidur bersama? Tidak ada. Kenal nggak dengan Peggy? Nggak kenal. Okta kenal nggak? Kenal karena satu daerah. Kenal. Tapi waktu itu dia nggak ada tidur bersama kalian. Teguh kenal dengan Peggy? Kenal.
Kenal? Cuman waktu SD aja. Tapi waktu tidur malam itu Peggy ada? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Kalau Udin? Kenal. Kenal. Nah, Malam itu ada Peggy? nggak ada. Nggak ada juga. Kami belum bisa menyimpulkan apa yang terjadi, tapi dari cerita-cerita ini kan menjadi berbeda semua. Tapi harus ingat loh ya, bersaksi palsu bisa dihukum loh. Sama dengannya kalau terbukti nanti Pak RT-nya palsu, bisa juga dilaporkan juga saksi palsu. Dan siapa yang terkira ini bersaksi palsu ini? Kalian yang bersaksi palsu atau Pak RT bersaksi palsu, kan begitu jadi pertanyaannya kan? Melihat kesaksian 4 orang saksi dan 5 keluarga terpidana, Otto Hasibuan akhirnya memiliki kecurigaan jika terdapat kesalahan dalam penyelidikan kasus kematian Vina dan Eki. Lantas, apa yang membuat Otto Hasibuan merasa curiga dengan pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki? Saya tidak menuduh nih, tapi kalau betul-betul terjadi ini ada salah, error, bukan itu orangnya. Sedih sekali. Inikah penegakan hukum yang harus kita puja-puja itu? Dan kami minta kalau boleh kepada Polri, karena ini masih ada penyidikan berlanjut, supaya penyidik-penyidik yang lama yang dulu menangani perkara ini jangan lagi ikut menangani perkara ini, supaya fair. Dan menurut cerita di dalam mereka ini, yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut ke sini, konflik of interest nih. Seharusnya menangani adalah polisi yang lain, unit yang lain. Ini pun dia unit narkoba sebenarnya, tapi menangani perkara ini. Jadi sebenarnya gak tepat menurut saya.